calon ini saya kira, maaf ya, saya harus katakan standar-standar saja. Standar saja. Ya. Gak panas-panas banget. Ya. Ini kayaknya butuh ini untuk tim saja. Pilkada di Jombang ini menarik karena ini pertarungan antara kekuatan pengalaman politik dengan kekuatan logistik. Nah, ini seperti apa Pak Mukar? Bisa Iya, dijelaskan? saya membacanya begini gitu ya. Saya melihat figurnya. Plus minus dari dua paslon. Betul. Kira-kira Mas, Oke. sinten sing unggul? Wah, ini pertanyaan terakhir tapi berat. Kalau berkaca kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rasa-Rasan Ruang Jurnalis ICTI bersama saya Adi Lontong. Dan saya Syafiq Manaf. Cak pilkada mana Cak? Pilkada iki wis kampanye iki. Wis kampanye. Calone loro, Munjita Sumramba, Warsubi dan Salmanuddin. Gus Salmanuddin. Gus Salman. Heeh. Kira-kira iki kekuatan iki apa Cak? Duh karo lah, aku tim sukses ta. Ya baik sampe ngukur Cak menakar kekuatan masing-masing. Oh, pinginane tak ukur. Oh, Dadi pirang meter? Aku kate ngomong meteran terus ngomong ngono. Iya. Nah, iki kita ini pingin mengukur menakar kekuatan dua paslon ini. Oke. Nah, untuk menakar itu ini ada tamu Oke. dari pengamat, Siapa iki? dosen FISIP di Universitas Darul Ulum Jombang. Bapak Mukari, selamat malam, Bapak. selamat malam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nyampe sini sehat. Ini pakar atau ahli sosiologi. Ahli ya, sosiologi. yang iso motret gimana sih kondisi sosial Betul. masyarakat di Jombang kayak Kultur gitu. politik dan lain sebagainya. Nah, ya. Nah, ini kan sudah memasuki tahap kampanye nih, Pak Mukari. Siap. Pilkada sudah mulai berlangsung. Lah, menurut Pak Mukari pandangan jenengan dalam Pilkada 2024 ini seperti apa? Apa ada kesamaan dari Pilkada 2018 lalu atau seperti apa? Iya, terima kasih Mas. Ada perbedaan yang cukup signifikan ya kalau kita bandingkan dengan Pilkada tahun 2019 ya. Oke. Bahwa pada waktu itu Pilkada diselenggarakan setelah ataupun Setelah setelah pemilu, setelah Pilpres. sehingga di sana ada kotel efek dari partai gitu ya. Oke, ya. Kemudian hari ini itu pilkada diselenggarakan berbeda dengan tahun yang kemarin gitu ya. Artinya bahwa konstelasi politik pun berubah hari ini. Nah, perubahan ini saya kira cukup signifikan sehingga membaca peta politik lokal itu akan sangat terkait dengan peta politik secara nasional gitu. Nah, ya. Kalau dulu saya kira ketika waktu Bu Munjita Mas Sumrambah di periode pertama itu sangat mengedepankan ketokohan beliau. Iya. Oh, iya. Kita ingat bahwa pada waktu itu Mas Rambah tidak diusung oleh PDI. Oke, ya. Nah, hari ini karena peta politiknya berbeda, koalisinya pun berbeda. Gitu. Nah, beliau itu sedang berhadapan dengan calon penguasa yang akan datang. Yeah. Kalau lihat peta politik Yeah. partai gitu ya. Dan kemudian dominasi partai politik yang sedang berkuasa lagi kuat-kuatnya. Lagi kuat-kuatnya. Psikologi masyarakat pun sudah mulai berubah gitu ya. Nah, artinya bahwa membaca peta politik hari ini itu sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik di tingkat nasional. Artinya Prabowo sebagai pemenang dengan partainya Gerindra yang hari ini di Pak Warsubi itu ya. Betul, Ya, iya. itu berarti punya kans lebih kuat dari kacamata jenengan hari ini. Kalau dilihat dari kekuatan partai, Pak Warsubi dan Gus Salman diusung hampir 60% ya. Ya. Dengan 30 kursi partai politik di Ya, Jombang. Kemudian Bu Munjita dan Mas Sumrambah ini diusung 40% dengan 20 kursi di DPR. Nah, dengan kekuatan itu secara garis besar orang sudah bisa mengira gitu ya, kekuatan partai. Tapi kan balik lagi bahwa di pilkada beda dengan di pileg gitu ya. Pilkada ini lebih mengedepankan figurnya.
ketokohan dari masing-masing partai gitu. Dan juga mungkin ada faktor yang saya katakan begini, tidak serta-merta dengan dukungan partai yang besar itu akan membawa kemenangan dalam waktu 1,5 bulan sampai 1 bulan ya. Itu semuanya nanti bisa berubah. Jangan pernah ingat kasusnya Bupati di Nganjuk. Iya, itu dalam waktu 1 minggu buyar tatanan itu. Berbalik. Karena ini di tingkat daerah beda dengan pilpres. Dan lagi juga saya melihat kedua calon ini sebenarnya memiliki kekuatan yang berimbang sebenarnya. Imbang. Ya, saya bisa katakan berimbang begini, Mas. Walaupun nomor 1 ini hasil dari surveinya Denny JA kalau nggak salah. Itu jauh gitu ya. 23% kalau nggak salah, lawan 53% gitu ya. Nah, tetapi beliau ini saya kira memiliki pengalaman dalam berpolitik. Gitu ya. Sudah pernah jadi anggota dewan, pernah di legislatif, pernah di eksekutif, demikian juga Mas Rambah gitu ya. Tetapi kan incumbent ini biasanya mudah dibaca, isunya mudah dicari, isu gampang diserang, gitu. Yang diuntungkan adalah penantang ini biasanya orang belum punya banyak referensi untuk itu. Siapa sih Pak Warshubi, siapa sih Gus Salman gitu ya. Orang cenderung kalau misalnya begitu masifnya informasi yang kurang komprehensif terhadap kinerja selama beliau menjabat. Itu orang akan berpikir cari yang baru Bisa jadi seperti itu. Ini yang harus diwaspadai oleh masing-masing calon gitu ya. Nah, tetapi kan dalam politik ada yang namanya momentum, Mas. Jadi siapa sih yang nanti dalam waktu 1,5 bulan ini mampu memanfaatkan momentum yang tepat untuk bisa merubah peta politik? Atau justru menciptakan momentum? Membuat momentum. Artinya kan pinter-pinternya tim ini untuk bisa membaca situasi Jombang ini kira-kira nanti bisa merubah peta itu kayak apa. Ini tugasnya para tim ses itu bisa membaca itu. Pak, kalau jenengan tadi kan mengatakan bahwasanya Pilpres ini tidak akan mempengaruhi pilkada. Artinya suara di pileg itu tidak akan linear pada pilkada menurut pengalaman sebelumnya. Iya. Pileg itu lebih kepada kinerja partai, mesin partai gitu ya. Artinya bahwa partai yang memiliki mesin yang cukup kuat, kecenderungan untuk bisa memperoleh suara banyak. Tapi kan ngomongkan pilkada, kembali lagi kepada figur. Walaupun nanti juga bisa didukung oleh mesin partai yang bagus. Tapi kan mesin partai nanti akan berjalan tergantung logistik juga. Kalau bensinnya gak ono juga melaku biasanya. Artinya kekuatan koalisi ini belum bisa menentukan untuk kemenangan di pilkada. Dalam waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan ini, saya melihat masih ada kemungkinan yang bisa terjadi. Apalagi kalau dilihat bahwa calon ini, saya kira, maaf ya, saya harus katakan standar saja. Standar saja. Gak panas-panas banget. Ini kayaknya butuh ini untuk tim ses. Padahal ini head to head loh. Maksudnya head to head juga. Artinya kan suhu politiknya cepat manas kalau head to head itu. Saya kemarin berharap 3 sebenarnya. Semoga aja 3. Enggak begitu panas kalau 3. Padahal sudah hampir muncul. Iya. Saya beberapa kali coba untuk membaca peta itu, ternyata kemudian di tengah perjalanan ada situasi yang berubah sehingga menjadi hanya 2 calon itu. Nah, ini agak hangat-hangat juga untuk bisa memunculkan situasi politik di Jombang yang mungkin akan lebih memanas lagi dalam waktu dekat itu ya. Pengalaman wis minggu ya kampanye ya. Betul. 1 minggu berjalan. 1 minggu. Nah, kalau melihat kampanye seminggu ini, gitu Bundi. Iya. Kira-kira sudah bisa dibaca belum? Kira-kira yang dimaui masyarakat ini apa? Atau yang sudah kelihatan agak moncer ini siapa ini, Pak? Saya melihat kampanyenya masih kampanye yang saya katakan klasik lah gitu. Konvensional lah. Artinya berkunjung ke pasar, pasar murah gitu ya. Pasar Warsa juga kan? Iya.
kok dikomplain kok Iya, sopo iki kan iya, ya. Pemkab ini, Pemkab ya. Nah, saya ini sampai kapan cara seperti ini? Ya. Gitu loh. Karena berdasarkan pengalaman ini, tadi cobalah kita ini mulai belajar untuk bisa berkampanye yang lebih rasional dan lebih sehat. Karena masyarakat nggak paham betul visi misi yang dia sampaikan. Gitu. Visi misi itu kan abstrak, Mas. Ya. Saya nggak tahu visi misi itu mungkin dibuat dalam waktu dadaan gitu ya. Kemudian apakah itu berdasarkan pada kajian-kajian yang ilmiah, akademik bisa dipertanggungjawabkan belum tentu. Karena nggak ini juga dadak itu. Apa visi misi hari ini yang dibuat itu hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan di KPU? Saya kira itu. Saya beropini seperti itu. Nah, ya bahaya, Pak. Gini, Mas. Kita ngomongkan soal visi. Visi ini adalah mimpi gitu ya. Oke. Yang akan kemudian di breakdown ke dalam misi dan sampai pada program kerja. Butuh waktu, Mas, untuk bisa menerjemahkan visi dalam bentuk yang konkret. Itu kan abstrak visi. Bagaimana mengkonkretkan itu butuh kajian yang mendalam. Padahal itu kan harus linear dengan RPJMD ya. Iya. Kebutuhan-kebutuhan. Iyalah. Apakah visi misi ini kemudian nanti di breakdown dalam program itu sesuai dengan harapan masyarakat? Belum tentu. Itu nggak bisa kemudian dalam waktu 1 minggu 2 minggu jadi. Gitu. Itu butuh kajian yang cukup mendalam. Berarti artinya visi misi ini hari ini belum bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meyakinkan masyarakat ya. Saya orang yang termasuk pesimis dengan visi misi. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat ini sudah tahu visi misi yang disampaikan oleh masing-masing pasangan calon? Saya kemarin ngintip itu ada 5 atau 6 poin lah ya dari masing-masing paslon itu. Nah, kira-kira ini menurut kajiannya Pak Mukari apakah sudah pas dengan kebutuhan Jombang atau belum? Nah, sebelum kita jawab itu monggo kita minum dulu, Pak. Terima kasih. Nah, kalau kita membedah masing-masing visi dan misi 2 calon ini, Pak, kira-kira sudah bisa menggambarkan kebutuhan masyarakat Jombang atau keinginan mungkin ya masyarakat Jombang atau belum? Saya tadi sudah berangkat ke sini, itu coba bandingkan visi. Podo, Mas. Sama. Visinya kalau disimpulkan dua-duanya adalah pasti muaranya ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, yang satu setara. Iya. Yang satu untuk semua. Untuk semua. Ini podo visi dan misinya gitu loh. Jangan konsultan sama ya. Nah, itu masalahnya. Iki kok podo ya visi misi. Karena saya pikir visi dimanapun normatif ya. Artinya bahwa nanti seberapa jauh para calon yang itu mampu mengimplementasikan visi itu dalam bentuk program kerja sehingga dapat dirasakan betul oleh masyarakat. Itu kita butuh, saya kira untuk referensinya kita butuh rekam jejak juga untuk maju. Oke, rekam jejak masing-masing calon. Iyalah gitu loh ya. Kalau misalnya bahwa rekam jejak masing-masing itu punya kinerja yang bagus, dia punya prestasi, masyarakat punya keyakinan, oh ini nanti bisa ya untuk bisa melaksanakan visi itu. Gitu. Tapi kalau kemudian rekam jejaknya tidak memiliki nilai yang bagus itu ya, dari mana masyarakat punya garansi bahwa dia akan bisa melaksanakan ini? Gitu. Nah ini kan persoalan yang harus masyarakat tahu gitu ya, supaya ketika memilih itu bukan hanya persoalan uang 50.000 atau beras berapa kilo, 5 kilo gitu 5 kilo. Ya. Tapi yang lebih mendasar adalah bagaimana masyarakat mampu membaca betul calon ini akan bisa membuat Jombang yang lebih baik. Saya kira kan masyarakat Jombang mimpi ataupun berkeinginan lama untuk bisa mendapatkan pemimpin yang baik. Ya. Kan tidak semuanya daerah itu punya nasib baik, memperoleh nasib oleh pemimpin yang baik. Kita sebagai masyarakat kan berharap itu, artinya bahwa semoga saja nanti ke depan kita nggak salah memilih pemimpin untuk membuat Jombang yang lebih baik. Karena Jombang ini kan kalau boleh saya bayangkan ini kan sumber daya alamnya juga tidak begitu bisa menunjang, kemudian pertumbuhan ekonominya juga belum seperti yang diharapkan, pendapatan per kapitanya juga masih rendah di Jombang. Nah, apakah ini visi ini menjawab itu semua gitu loh ya? Tingkat pengangguran juga masih tinggi di Jombang, kemudian kita mau bawa Jombang itu seperti apa sih? Gitu. Nah, itu belum kelihatan ya? Iya, saya belum kelihatan. Maaf, saya harus cerita bahwa
kita pernah memiliki pemimpin yang bisa kita banggakan ya. Saya bukan berarti membela salah satu, enggak. Mas Santo itu dulu pernah menjadi salah satu pemimpin terbaik 10 besar di Indonesia. Zamannya ketika Jokowi jadi wali kota di Solo. Oh iya, itu ada di majalah Tempo. Iya. 10 pimpinan berpengaruh. Berpengaruh di Jombang pada waktu itu. Walaupun belum membawa Jombang seperti yang diharapkan masyarakat, tetapi kita berharap ada pemimpin yang lebih dari beliau gitu ya. Nah, ini kan mimpi-mimpi masyarakat yang Jombang ya, kita ini sebagai warga sipil, saya jenengan itu kan kepingin PSID sampai Liga 1 lah. Itu mimpi lah. Iya. Karena gimana pun kebanggaan masyarakat Jombang ketika olahraga terutama sepak bola itu sebagai luapan emosi muncul di tingkat nasional gitu ya. Tapi ini kan belum nampak. Nah, kalau mengaca dari beberapa daerah, ini kan biasanya sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan ekonomi daerah yang tinggi. Kediri nggak akan Persing akan maju kalau nggak ada gudang garam. Jombang ini kan tidak memiliki industri yang sebesar itu gitu loh. SDA juga nggak ada gitu kan ya. Kalau karakter Jombang ini kan kota pesantren, kota santri gitu. Artinya pemimpin ini nanti masih mengemas dengan modal yang dimiliki Jombang mau dibawa kemana dengan kondisi Jombang yang seperti ini. Ratusan pesantren besar ada di Jombang loh. Kiblatnya kalau ngomongkan tentang kerukunan umat beragama Jombang. Apa kita kemudian memaksakan diri untuk bisa menjadi daerah industri? Kan berat. Jangan kemudian kita terobsesi semuanya harus menjadi sebuah daerah industri. Arab Saudi itu bukan industri, dia mengedepankan wisata religi haji. Wisata religi haji. Kenapa kemudian Jombang tidak mengemas ke sana? Karena Jombang ini adalah tempat berdirinya NU. NU diakui dunia sebagai organisasi terbesar yang sangat moderat. Dan orang Islam hari ini di dunia berpikir kiblatnya ke NU kalau mau hidup secara damai dan harmonis. Dan itu adanya di Jombang. Adanya di Jombang. Dan potensi ini kayaknya belum atau kurang? Belum. Ini dikelola pemerintah belum untuk dikelola. Ya meningkatkan masyarakat untuk menjadikan Jombang ini punya ikon yang berbeda lah dengan daerah lain. Kita ini kan seringkali para pemimpin-pemimpin ini kan terobsesi jadi daerah industri dengan pendapatan yang besar gitu ya. Betul. Apakah kemudian kebahagiaan masyarakat ini akan selalu diukur dengan pendapatan yang itu? Jadi kalau ngomong industrialisasi pasti dibarengi dengan efek sosial, yaitu meningkatnya kriminalitas gitu ya. Dan penyimpangan-penyimpangan sosial yang lain itu terjadi ketika mengindustrialisasi. Nah, Jombang sebagai kota santri dengan basis santri yang besar, ada tambak beras, tebu ireng, kemudian Denanyar, Joso, ditambah lagi dengan Sitikiyah, ditambah lagi dengan LDII di Gading Mangu dan Wakidiyah di daerah Ngoro. Kita punya potensi untuk bisa mengembangkan Jombang sebagai sentrumnya peradaban Islam di Jombang. Menarik. Karena itu ya PR yang harus dikerjakan. Saya kira itulah, kita jangan terlalu terobsesi dengan yang nggak mungkin gitu loh. Contoh misalnya, kalau kita ngomongkan industrialisasi di Jombang, apakah hari ini investor mau masuk ke Jombang dengan UMR yang tinggi? Mikir mas, bangkrut aku bangun usaha di Jombang. Serius kan? UMR Jombang itu tinggi loh kalau dibandingkan dengan Nganjuk. Nah, betul. Itu kan berhitung ketika para penanam modal pengusaha itu mau membangun industri di Jombang, akhirnya kan banyak dialihkan dari ke sana. Artinya arah pembangunan Jombang itu ketika dipaksa untuk industrial belum mampu. Cobalah ini 5 tahun belakangan ini beberapa industri di utara berantak, terwujud enggak? Enggak maksimal juga terwujud. Kalau di sektor pertanian? Nah ini ironisnya. Kita ini kadang-kadang ngomongkan suasana ada pangan, tapi yang dilakukan berbeda. Terus Pak? Lahan yang berkurang akibat pengembangan sektor industri properti itu berkurang drastis. Saya ambil contoh misalnya di daerah kawasan makam Gus Dur itu lahan punya pabrik tebu yang dulu tanam tebu itu berkurang lebih dari 50 hektar loh. Berubah jadi pemukiman. Jadi pemukiman. Nah,
Mau ngomongkan swasembada dari mana? Kan menjadi ironis ketika ngomongkan itu. Ayo meningkatkan swasembada, yang dilakoni berbeda. Nah, itu yang menjadi PR besar para pemimpin hari ini. Permasalahan itu dilirik oleh dua paslon melalui visi misi. Nggak ada. Nggak ada. Saya lihat paslon hari ini dari visi misinya itu adalah meningkatkan industri UMKM, kemudian hal-hal yang berbau usaha-usaha di sektor mikro dan makro itulah kalau lihat visi misinya. Nah, Jombang sebagai kota paling toleran di ASEAN gitu ya, yang ada di Ringan Condong itu bukan model yang kecil itu. Itu model yang cukup bisa menjadikan Jombang sebagai daerah yang berbeda dengan daerah yang lain. Potensi santri, kemudian kota toleransi. Saya ingat baru juga masih diresmikan 1 atau 2 tahun ya, ada museum itu. Minha itu ya, itu kayaknya sudah apa nih, pemerintah pusat kan ya sudah nyoba di tak jokane inilah ya. Nah, dan ini potensi santri, potensi pesantren, kemudian potensi kondisi masyarakat ya di Jombang yang toleran, yang apalagi Jombang Ijo Abang biasanya kita kan sebut gitu kan ya. Nah, ini masih belum digarap serius dilihat dari visi misi calon bupati belum menggambarkan kita, itu ya. Belum menggambarkan itu. Belum tergambar itu dari visi dan misi. Ya. Iki kayaknya PR ini. Pak Bupati, Bu Bupati ya, calon-calon ya. Paslon kok salah. Tim sukses ya. Ini menarik. Iki Jombang potensinya kota santri yang belum garap. Belum terlihat ya. Divisi misi sampean. Nah, ini juga penting untuk kemudian jadi salah satu bahasan di masa kampanye ini agar semakin mendekati masyarakat. Nah, selanjutnya kira-kira kondisi masyarakat hari ini dengan perkembangan teknologi informasi dan mungkin juga ada perubahan ya pola pikir dan sebagainya, itu kayaknya didekati dengan apa? Nah, sebelum kita jawab itu monggo diminum dulu. Siap. Nah, Pak, kalau melihat kondisi hari ini, tadi kan juga jenengan sampaikan beda dengan pilkada yang lalu. Nah, kalau ngomong pemilih kita hari ini di Jombang itu piye, Pak, modelnya hari ini, Pak? Karakternya. Iya, secara nasional, secara umum sama ya, artinya bahwa hari ini didominasi oleh Gen Z. Gitu ya. Kemudian kalau ngomongkan ke yang generasi tua, itu pada umumnya masih pragmatis, Mas. Ngomong ke bapak-bapak, emak-emak itu ngomong transaksional ketika ngomong pemilih. Nah, ini kan sesuatu yang nggak bisa dihindari oleh masing-masing calon. Ketika itu tidak direspon oleh calon, ya resikonya ya dia tidak akan terpilih gitu ya. Karakter pemilih kita masih seperti itu. Nah, kemudian Gen Z ini lebih cenderung apatis terhadap persoalan-persoalan politik gitu ya. Sangat tidak merespon siapapun pemimpinnya, bagi dia nggak penting gitu ya. Karena yang dilihat, yang masuk ke dalam memori dia hari ini adalah hal-hal yang bersifat hiburan, bersifat apa yang sesuai dengan pikiran mereka gitu. Sehingga beban berat para calon hari ini adalah bagaimana dia meyakinkan kepada Gen Z yang hampir bisa dikatakan 60% ini akan bisa melek terhadap politik. Nah, ini kan saya katakan bisa berimbang. Kenapa? Siapa yang hari ini bisa merangkul Gen Z dengan pendekatan yang cukup komprehensif terhadap mereka, ada peluang untuk ke sana. Karena mayoritas Gen Z ini memiliki suara yang cukup signifikan hampir di semua pilkada. Kan bonus demografi kan merata hampir semua di Indonesia. Merata, ya. Ini yang perlu dan persoalan-persoalan kemudian karakter pemilih yang masih transaksional, kemudian meresponnya harus cukup hati-hati karena yang transaksional biasanya yang kelas-kelas bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Karena ngomong bapak pasti
berhubungan dengan kebutuhannya ibunya kebutuhan dengan dapur. Realitasnya seperti itu. Realitasnya seperti itu. Memang ada yang menarik. Kemarin diskusi dengan beberapa teman ya. Pemilih kita hari ini tuh lebih cerdas, lebih rasional. Betul. Tapi rasionalis ini apa? Pragmatis ini. Tapi rasionalitasnya gitu. Perkembangan teknologi di media sosial kan juga mempengaruhi Gen Z. Semakin kritis juga untuk melihat situasi politik juga. Pilpres kemarin seperti itu loh, Mas. Iya. Ya. Artinya apa? Juga terakhir yang biru-biru apa? Darurat. Darurat itu kan. Darurat sipil ya. Darurat sipil itu kan apa namanya? Hanya dalam Darurat hitungan biru jam. itu. Ya, itu kan langsung merata di betul. Indonesia dan juga menggerakkan banyak kelompok ya di masing-masing. Berarti di dalam masa kampanye ini siapapun paslonnya yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kaum Gen Z. Iya. Makanya katakan tadi konsepnya para konsultan politiknya itu untuk membaca bagaimana kemauan pemilih yang mayoritas ini akan bisa menentukan dalam waktu 1,5 bulan ini. 1,5 bulan ini. Nah, kalau itu tidak bisa ditangkap gitu ya, maka yang lebih berperan adalah faktor logistik. Pemilih itu kan bukannya persoalan faktor logistik sebenarnya, tapi gimana masing-masing calon itu mampu mengemas isu-isu yang strategis di masyarakat, ya itu akan bisa menentukan perolehan suara yang signifikan. Nah, tapi ini kan perlu konsultan yang ahli. Betul. Untuk menata itu. Iya, itu kan kemudian sekarang itu muncul mata pencarian baru konsultan politik. Iya, ada yang menarik dari statement jenengan di media ya, menyatakan bahwa pilkada di Jombang ini menarik karena ini pertarungan antara kekuatan pengalaman politik dengan kekuatan logistik. Nah, ini seperti apa Pak Mukar? Iya, saya membacanya begini gitu ya. Saya melihat figurnya Bu Munjida dengan Mas Rambah itu satu. Bu Munjida itu sejak kecil dia sudah merawat yang namanya Muslimat Fatayat gitu ya. Kemudian beliau pernah menjadi legislatif di provinsi ya. Kemudian menjadi ketua Muslimat Fatayat, pernah menjadi wakil bupati dan bupati. Nah, demikian juga Mas Rambah. Mas Rambah ini dia pernah menjadi anggota legislatif provinsi lewat dapil Banyuwangi, salah. Kemudian pernah menjadi wakil bupati kemarin. Artinya kan pengalamannya komplit, baik di eksekutif maupun legislatif. Nah, logikanya beliau itu memahami betul bagaimana mengelola tata pemerintahan yang sudah dia jalani selama ini. Nah, pengalaman dan kapasitas politik ini secara teori pasti akan berhadapan dengan satu isu yang dibangun oleh lawan, kemudian kekuatan logistik untuk bisa menghancurkan itu. Karena apa? Hampir bisa dikatakan biaya-biaya politik untuk membangun isu-isu butuh biaya besar. Untuk bisa mengalihkan bagaimana cara pandang terhadap pemimpin petahana, ya mau tidak mau harus logistik yang berbicara. Logistik dalam artian tidak harus dalam bentuk uang tapi bagaimana dia aktif turun. Turun nang desa iku kan mesti gak mungkin tangan kosong, Mas. Mulai tangan kosong mbek masyarakat iso dipisui barang. Ngene to. Enak temen gitu ya. Itu yang kemudian kalau saya baca dengan Pak Warshubi, saya tidak dalam kapasitas untuk tapi kan beliau pengalaman sebagai kepala desa 3 periode, kemudian ketua AKD. Nah, artinya pengalaman secara legislatif maupun secara eksekutif di pemerintahan yang lebih atas dia belum pernah teruji, termasuk Gus Salman gitu ya. Nah, maka untuk mengimbangi pengalaman itu mau tidak mau yang berbicara harus logistik. Itu yang mau saya katakan di dalam media itu. Dan itu hampir semua terjadilah di beberapa daerah seperti itu. Petahana, lawan ataupun pendatang itu kalau mau menggebrak harus pakai logistik yang besar memang. Kecuali si petahana ini mengalami tsunami politik gitu ya. Misalnya kasusnya Pak Nyono. Beliau terkadang mengalami tsunami politik ya ketika dia itu tsunami lah. Artinya suaranya tergerus begitu rupa sehingga tersingkirkan di pilkada kemarin.
Saya ingat 2018 itu, waktu itu ada 3 kutub kekuatan. Mereka kalau publik bicara seperti itu kan, ada 3 kutub kekuatan, yaitu di Terah Bareng, Tabak Beras, dan Ngudo. Nah kalau hari ini nih, kultur politiknya seperti apa, Pak? Ya, ada pergeseran ya, karena bahwa yang dibaca oleh masyarakat ketika terah yang berkuasa ini gitu ya, dianggap oleh masyarakat tidak mampu menjawab kebutuhan gitu ya, ataupun ada isu-isu yang mungkin kurang sedap, psikologi masyarakat dia akan mencari alternatif baru. Oke, ya. Oh kemarin begini ya, cobalah cari yang baru gitu ya. Siapa tahu gitu lah. Nah, boleh masyarakat berpikir siapa tahu, tetapi kemudian harus punya rasionalitas yang tepat gitu loh. Jangan sampai nanti coba yang baru sama gitu. Jangan seperti itu, jangan coba-coba. Karena 5 tahun ini ketika coba-coba dan salah, maka fatal akibatnya Jombang. Harapan masyarakat Jombang ingin membawa Jombang lebih baik, mimpi kemudian. Ternyata begini ya. Nah, kita menghindari jangan sampai seperti itu. Mari masyarakat untuk berdiskusi, berdialektika dengan keadaan bahwa kita butuh pemimpin yang mampu membawa Jombang yang lebih baik. Nah, kalau ini menakar kekuatan dari koalisi ya. Iya. Bumun dengan kekuatan Jam'iyah Muslimat Fatayat perempuan NU lah ya. Kemudian bersama Mas Ramba dengan jaringan PDI atau militansi PDI ya, dan istilah wong ciliknya. Kemudian berhadapan dengan Pak Warsubi yang ya kita katakanlah jaringan kepala desa. Kemudian Gus Salman juga ini ada irisan di NU juga ya. Ini kan kayaknya pasti masyarakat akan teriris lah ya. Terpolarisasi. Nah, kira-kira Pak, untuk apa istilahnya ya, yang pas untuk kemudian di antara irisan masyarakat itu ya, yang harus dilakukan paslon hari ini untuk memenangkan itu apa? Jadi tadi saya sampaikan bahwa ya logistik saja nggak cukup, butuh yang rasional gitu kan ya. Nah, apa kira-kira tips cemerlangnya lah ya? Iya. Mereka. Yang jelas bahwa ketika para calon ini mendeklirkan diri untuk maju, setidak-tidaknya dia paham akan kebutuhan masyarakat. Secara geopolitik paham akan Jombang gitu ya. Sehingga tahulah apa sih yang dibutuhkan masyarakat Jombang ke depan gitu ya. Sehingga dia mampu memberikan pendekatan-pendekatan yang cukup bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat mau memilih. Sehingga tingkat keterpilihan itu tidak secara emosional gitu loh, tetapi secara rasional. Cobalah para pemimpin ini mampu menjelaskan, ini loh visi saya dengan real gitu loh. Tidak hanya abstrak. Tidak hanya abstrak begitu. Ini implementatif enggak ini visi misi ini. Nah, oleh karena itu saya kemarin rasan-rasan gitu. Rasan-rasan begini. Mau ndak para paslon ini kita undang dalam forum ilmiah untuk membedah visi misi ini? Kita undang, haruslah. Menarik. Dan itu masyarakat harus tahu betul, jangan sampai nanti ke depan kita hanya diberi harapan-harapan palsu. Jombang dibawa lebih baik, ternyata bus juga gitu. Tapi kita punya catatan tertentu. Ini loh janji kamu kemarin gitu loh. Apa sih ketika kamu tidak mampu memberi janji ini, apa sanksinya terhadap kami? Saya kira masyarakat harus mulai menyelesaikan persoalan-persoalan transaksional lah, dengan bahwa ada kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan ini. Dan cara seperti itu sebenarnya juga menyelamatkan, menyelamatkan calon. Logikanya kan begini, calon itu kalau keluar anggaran banyak, logistik besar, pasti dia di belakang hari dia akan cari kembalian. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jombang sudah pernah tercoreng namanya itu. Nah, kita ini menjaga. Baru keluar saya juga digojoloki sama teman-teman, kecekel yo. Kita nggak ingin seperti itu. Maka cara menyelamatkan adalah kawal betul calon-calon ini. Jangan hanya memberi janji-janji yang nggak tercatat. Kita perlu memberi dokumen-dokumen yang fakta, sewaktu-waktu masyarakat angkat tangan. Ini loh janji kamu. Nah, itu yang saya maksud. Ono pertanyaan pamungkas saja nih. Sak gurungi sampean closing.
Pak Mukari sudah menjabarkan plus minus dari dua paslon. Betul. Kira-kira Mas. Oke. Sinten sing unggul? Wah, ini pertanyaan terakhir tapi berat. Kalau berkaca kepada kekuatan partai, ya, saya dilihat dari data nomor 2 lebih banyak. Kertas. Tapi kembali lagi bahwa 1,5 bulan ini ada momentum yang tidak kita ketahui. Tergantung dari masing-masing calon ini mampu menciptakan atau memanfaatkan momentum yang ada enggak untuk bisa mendongkrak suaranya. Nah, ini PR untuk para tim sesnya. Jangan sampai yang sukses timnya orangnya nggak sukses. Ya. Garis bawahnya adalah siapa yang bisa menciptakan momentum betul di masa kampanye hari ini itu yang akan jadi pemenang nanti. Nah, sudah banyak tips-tips ini untuk pemilih itu harus lebih cerdas, harus lebih terukur lah ya. Betul. Untuk memilih calon, untuk calon dan tim sukses sing operasional lah untuk menjelaskan kepada masyarakat. Siap. Ojo. Ya, gitu ya. Kayak begitu. Dan ya kating golek sapa kon? Mat Kasan. Oh, Mat Kasan. Ya. Saiki sik ra ini biasa ndelik iki. Ya. Di Mat Kasan iki. Mat Kasan. Gondang manis, gondang legi. Desa Sembung omahe Mat Kasan. Oh, nang Sembung to Mat Kasan iki. Wah, iya. Here, ojo lali, dukung terus Rasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.